Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Himan Lemri di Rumah Dunia TV, Spirit Banten untuk Dunia. Kali ini sangat spesial sekali, tanggal 23 April 2020 bertepatan dengan Hari Buku Sedunia. Saya bisa mewawancarai founder dari Motor Literasi, relawan Rumah Dunia, dan Ketua Forum TBM Indonesia. Kang, apa kabar Kang? Baik. Gimana nih? Apanya? Corona. Salamannya gitu ya? Iya. Salam sikut. Salam sikut. Jadi salaman apa musuhan? Gini aja, jarak Gini jauh aja. kita. Oh iya, gini aja ya. Jadi kita akan berbincang tentang buku tentunya hari ini. Misalkan buku apa sih yang pertama kali Kang Firman baca? Sejak kecil saya mengakses majalah Bobo. Majalah Bobo. Kecil. Sejak SD ya, tapi bukan langganan di rumah, tetangga yang langganan. Saya baca setelah tetangga saya baca. Ibu saya langganannya tabloid Wanita Indonesia waktu itu. Tahun berapa itu kan? Aduh, 86, 87 ya. Jadi waktu itu memang akses membaca di kampung saya agak susah. Ya, tapi ada majalah itu yang biasa saya akses gitu. Itu saya kira kalau untuk pengenalan saya ke dunia bacaan ya. Terus, nah ini yang kacau, SMP itu saya punya paman, mamang ya. Karena di tahun 80-an itu memang masih agak sulit untuk mencari hiburan gitu. Jadi ada buku-buku populer, Mirawe, Margate, buku-buku silat dan seterusnya, itu yang juga saya baca gitu. Waktu itu saya masih lekat dalam ingatan itu 10 Biang Iblis, itu komik yang cukup tebal gitu yang saya baca. Nah itu yang mungkin awal-awal membuka ruang literasi untuk saya. Nah kemudian saya cukup bersyukur waktu SMP ada guru saya, guru bahasa Inggris namanya Pak Rosman. Dia itu punya koleksi buku. Nah waktu itu saya masih siswa SMP kelas 1, diajak oleh Pak Rosman itu ke rumahnya untuk membaca banyak buku. Nah itu saya kira yang paling melekat dalam ingatan saya terkait dengan perjumpaan saya dengan buku gitu ya. Saya kira. Kalau misalkan dalam rentang waktu 30 hari atau sebulan, ada berapa buku yang Kang Firman baca? Relatif karena memang pekerjaan sehari-hari saya yang membaca buku. Karena tuntutan perkuliahan gitu ya, karena saya mengajar, ya mau tidak mau harus membaca banyak buku. Belum lagi misalnya membaca tugas-tugas mahasiswa, itu hal yang sangat rutin. Ya dalam 1 bulan saya kira ya minimal 20 saya baca itu udah pasti ya. Jadi setiap hari ya memang membaca buku tugas. Jadi Kang Firman ini selain di BAN PT ya? Badan PAUD PNF, PAUD PNF, Badan Akreditasi Nasional, juga sebagai dosen bahasa Indonesia di Untirta. Oke, kita akan lanjut lagi bincang-bincang dengan Kang Firman. Tentunya yang lebih seru lagi setelah yang satu ini. Bingung ngurusin politik? Bingung ngurusin kehidupan? Nah, biar lebih segar dan berenergik, jangan lupa minum gula aren Assalam. Bisa didapatkan langsung lewat kontak 081 9111 96220. Jangan lupa minum gula aren. Di belakang saya, di belakang kita nih kan ada buku-buku ini. Ini semuanya Molly ya? Buku Molly ada berapa? Mayoritas buku-buku saya, kemudian juga ada banyak dari donatur gitu ya. Ini buku-buku yang memang sengaja saya keluarkan supaya diakses oleh banyak orang, terutama mungkin mahasiswa yang kekurangan bahan bacaan dan seterusnya. Termasuk juga para pegiat literasi yang butuh buku. Gitu. Buku-buku ini ya saya beli itu ya ketika kuliah ya. Kalau waktu SMP ya bacaannya ya bacaan pelajaran aja gitu yang saya beli. Nah di tahun 98 ketika saya masuk jurusan bahasa Indonesia di UPI, dari situ saya mulai membeli buku ya. Ya tentu begitu banyak buku sastra karena kaitannya dengan perkuliahan tadi. Iya betul. Kebetulan hari ini juga adalah Ultah Molly ya. Iya, Ultah Molly yang ketiga. Selamat ulang tahun buat tahun. Anggota Motor Literasi dimanapun berada, tetap semangat ya.
Ini biasanya rame ya. Biasanya rame. Karena lockdown ini jadi ditahan dulu ini ketemu-ketemunya. Iya. Kemudian sebelum masa lockdown nih banyak yang datang ke sini kan, saya lihat baca-baca ke Moli gitu. Ya. Tetapi pas tadi lihat-lihat lagi berita-berita tentang penelitian soal minat baca buku di Indonesia, katanya rendah aja nih kan soal. Tidak apa-apa. Jadi gimana tuh? minat membaca orang-orang Indonesia dikatakan rendah tidak masalah buat saya ya. Kenapa? Karena parameternya itu tidak signifikan, dalam artian begini. Harusnya bicara minat baca itu ketika buku-bukunya menyebar gitu loh. Ini rumit karena bicara minat itu harus ada kaitan dengan stimulasi. Harus ada stimulusnya. Orang misalnya ditanya minat nggak dengan main bola gitu, tapi dia nggak pernah tahu bagaimana bola itu bundar dan seterusnya, bagaimana permainan main bola, betapa nikmatnya dan lain-lain gitu. Jadi ketika ada penelitian tentang minat membaca Indonesia rendah itu tidak perlu dianggap terlampau rumit begitu ya, karena memang di Indonesia aksesibilitasnya itu masih belum nampak gitu. Nah, kemudian pada akhirnya banyak orang-orang yang terlibat bawa buku ke kampung-kampung dan seterusnya, yaitu ikhtiar yang memang harus kita lakukan gitu ya. Dan kita juga tidak bisa menyerahkan urusan-urusan literasi ini hanya kepada pemerintah. Jadi minat membaca itu akan menjadi terlihat ketika aksesibilitasnya itu menyebar. Saya kira itu. Jadi begitu, kalau misalkan kita melihat soal penelitian-penelitian yang menganggap bahwa minat baca kita rendah, capek juga ya. Mendingan kita berbuat aja, karena itu juga parameternya membingungkan juga ya Kang ya. Iya, jangan jauh-jauh versi Kemdikbud dengan versi Perpusnas saja berbeda gitu. Iya, begitu. Kalau kita baca ya, makanya saya kira kalau untuk pegiat literasi sudah apa yang bisa kita perbuat saja. Jadi tetap semangat. Nah, soal semangat ini Kang Firman kan bolak-balik Jakarta, kemudian ngajar di Serang gitu ya. Tetapi masih mau menggerakkan orang-orang untuk membaca istilahnya ya. Nah, apa yang membuat Kang Firman selalu semangat, spirit dalam menjalankan tugas? Ya, pertama karena kewajiban saya sebagai dosen. Ini yang banyak orang tidak tahu ya. Dosen itu kan tridharma perguruan tinggi itu harus dijawantahkan. Ada pembelajaran, pengajaran, begitu ada penelitian. Ada satu lagi yang sering dilupakan oleh orang adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi kalau saya terlibat di Rumah Dunia, saya dengan forum TBM, saya di motor literasi dan di tempat-tempat yang lain, itu karena saya memang punya kewajiban itu, gitu ya. Dosen itu harus mengabdi juga. Ada juga yang mengatakan saya dosen pengabdian, ya nggak apa-apa lah. Ya memang di situ titik poin menjadi dosen yang benar gitu ya, tidak hanya mengajar saja. Apa bedanya dengan guru di sekolah begitu ya? Itu yang justru membedakan. Pertama penelitian, yang kedua adalah pengabdian. Yang kedua memang hidup saya di komunitas ya, sejak kuliah terutama saya di dunia komunitas sudah lama, di Rumah Dunia juga begitu. Jadi kalau misalkan kemudian saya di berbagai komunitas mensupport, yaitu soul ya, panggilan juga gitu. Karena saya percaya betul bahwa kita bukan Superman yang bisa menyelesaikan banyak hal sendirian. Ketika banyak komunitas, orang-orang terlibat, bahkan ada persaingan, ada kecemburuan, ada pertentangan dan seterusnya, disitulah dinamika komunitas itu hadir dan membuat kita menjadi lebih dewasa. Jadi saya berpikir bahwa berkomunitas itu adalah pembelajaran seumur hidup gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang patah hati di komunitas tidak diakomodir, itu hal yang biasa itu. Kemudian ada yang balik kanan, ya itu mentalitas. Jadi biarkan saja itu menjadi warna dari komunitas. Tapi ketika komunitas itu memang auranya positif, saya kira banyak orang yang akan bahagia begitu ya, menemukan kebahagiaan di komunitas. Saya kira itu. Ya, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Lalu saya juga sangat antusias sekali dengan skill yang dimiliki oleh Kang Firman. Jadi Kang Firman itu memiliki banyak keahlian kalau saya lihat. Misalkan musikalisasi sejak di asas ya. Organisatoris. Itu sudah pasti dan akademis. Nah, dari semuanya itu apa yang paling Kang Firman
jiwai kalau saya pengen tahu gitu. Iya, iya. Saya memang terbiasa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu tertentu. Bahasanya multitasking gitu ya. Jadi ada orang tipikalnya yang sebelum itu selesai, sebelum pekerjaan selesai, dia tidak bisa pindah ke yang lain. Oh, iya. Kalau saya terbiasa melakukan itu, jadi ya apa, sesuatu yang biasa saja gitu ya. Oke, kita lanjut lagi perbincangannya setelah yang satu ini. Sepatu lusuh, ransel berdebu, jalanan basah, balada Siroy. Dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Segera difilmkan. Atau jika ingin mendapatkan tanda tangan penulisnya, hubungi 08 19 06 31007. Kang, sejak 2015 sampai 2020 ya, Ya, ya. Kang Firman menjadi ketua forum Betul. TBM. Ini tahun terakhir saya menjabat sebagai presiden Forum TBM. Presiden forum TBM. Kemudian di masa-masa jabatan Kang Firman ini, hari ini apa yang dilakukan oleh forum TBM? Forum TBM itu sebagai wadah ya, kalau saya bilang sebagai wadah para pegiat literasi di seluruh Indonesia begitu. Berarti sekarang sudah 15 tahun nih Forum TBM hadir di Indonesia ini. Di zaman saya memang lebih erat lagi membuat jejaring, kemudian mencoba untuk bekerja sama dengan banyak pihak termasuk pemerintah. Jadi di tahun 2015 ketika saya menjabat, saya dengan kami di Forum TBM kerjasama dengan Kemdikbud membuat nama programnya Gerakan Indonesia Membaca. Waktu itu zaman Pak Anies ya, masih menterinya. Dan itu responnya cukup bagus. Nah, kemudian tumbuh lagi program-program yang lain, ada Kampung Literasi dan seterusnya. Intinya sebetulnya di Forum TBM itu organisasi yang sangat fleksibel, kita bisa kerjasama dengan siapapun. Intinya adalah semua stakeholder bisa berupaya agar gerakan literasi ini betul-betul menjadi sebuah gelombang gitu ya, semua orang bisa terlibat. Dan terkait dengan World Book Day ini 23 April kita juga menggaungkan agar ada energi literasi yang hadir dari rumah yang bisa disebarkan kepada khalayak agar gerakan ini betul-betul tumbuh dan mengakar. Saya kira mungkin Rencana ke depan yang paling dekat TBM apa? Ini, jadi 23 April ini semua para pegiat literasi merayakan World Book Day. Di setiap Instagram kita buat diskusi-diskusi, kemudian ada diskusi-diskusi yang terus-menerus kita lakukan. Terus ada festival literasi, dan nanti gong akhirnya Munas. Di akhir tahun mungkin setelah COVID ini selesai, moga-moga selesai gitu, kami akan menyelenggarakan Munas. Nah, kita doakan semoga pengganti kami lebih amanah lagi dan bisa terus berbakti untuk negara ini. Terakhir Kang, pesan-pesan buat pegiat. Buat pegiat literasi tetap semangat, jangan loyo walaupun ada gejala yang luar biasa ini, karena percaya bahwa ini adalah cobaan yang harus kita lalui. Nanti untuk sementara rindunya ditahan, nanti kita akan keluarkan bersama-sama kerinduan itu dalam kegiatan-kegiatan literasi ya. Saya kira Itu tadi, rindunya ditahan dulu. ditahan. Semoga corona ini lewat ya dalam Oke. waktu dekat, misalkan Lebaran udah tidak ada lagi. Amin. Ya, mungkin itu saja perbincangan kita dengan Kang Firman. Terima kasih Kang Oke. Firman sudah menyempatkan waktunya. Kita harus tetap semangat, seperti apa yang dikatakan oleh Golagong, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Salam literasi. Salam literasi.